Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sumana Bahtiar. Saya dari Universitas Catur Insan Cendekia Cirebon dari Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang studi kasus sederhana C++. Oke, jadi langsung aja. Di sini studi kasus yang saya miliki adalah sebuah sistem pengolahan data kasir atau pembelanjaan seperti itu. Yang nantinya dimana saya mau di situ terdapat ada sistem loginnya, ada sedikit juga contoh penggunaan array, while, for, if, dan lain-lain. Salah satunya seperti penggunaan library settime, juga pelaporan-pelaporan seperti struk belanja. Oke, nggak usah lama-lama lagi, mari kita langsung ke kodenya. Nah, oke, langsung aja kita ke codingannya. Yang pertama itu kita perlu membuat satu file project, teman-teman. Di sini saya buat satu project namanya project.cpp. Nah, seperti biasa kalau kita menggunakan C++ itu kita harus memanggil dulu library-nya. Setelah itu kita buat sebuah function main-nya, teman-teman, in main. Lalu di bawahnya kita buat. Nah, di bawahnya ini kita jangan buat return dulu, teman-teman. Nanti returnnya kita tempatkan di bawahnya. Nanti ini kita bawain dulu aja biar nggak ganggu. Nah, di sini saya mau membuat sebuah program sederhana namun agak sedikit lengkap gitu, dari mulai login sampai dengan pelaporannya. Jadi yang pertama ini saya akan membuat sebuah login sederhana yang hanya menggunakan username sama password. Kalau dia sama, dia bisa melanjutkan ke proses selanjutnya. Kalau kalau dia salah, maka dia akan berhenti gitu, teman-teman. Jadi di sini saya maunya saya membuat sistem login yang dia cuma memiliki 3 kali kesempatan untuk login gitu, teman-teman. Jadi kalau udah 3 kali dia nggak bisa login lagi, teman-teman. Nah, oke, kita mulai aja. Yang pertama itu saya membutuhkan sebuah variabel. Saya kasih data string aja, username dan password, teman-teman. Ini saya isi. Nah, jadi sini saya sudah membuat sebuah variabel username dan password masing-masing sudah saya isi, dan masing-masing juga menggunakan tipe data string agar dia bisa menampung sebuah simbol atau huruf atau angka gitu, teman-teman. Jadi nanti kita tinggal rubah aja di sininya. Setelah itu saya juga membutuhkan beberapa variabel lagi untuk inputannya. Kita kasih nama input username dan password. Nah, seperti yang tadi saya bilang, saya ingin membuat sebuah login dengan 3 kali kesempatan login. Di sini saya akan menggunakan sebuah fungsi bernama while untuk mengecek apakah kesempatan dia masih atau enggak gitu, teman-teman. Nah, sebelumnya saya membutuhkan sebuah variabel. Kita isi integer aja. Kita beri nama check gitu, teman-teman. Nah, ya check itu buat ngecek dia kesempatannya masih ada apa enggak gitu. Ini kita kasih default aja 0 dulu. Nah, di sini kondisi di sini yang menentukan bahwa kesempatan dia masih ada apa enggak gitu, teman-teman. Di sini saya isi cek. Tadi kan kesempatannya cuma 3 kali, teman-teman. Berarti di sini saya isi jika well perulangan yang ceknya tidak sama dengan 3. Jadi kalau variabel ceknya ini enggak sama dengan 3, yang jalanin dalam sini, teman-teman. Nah, nanti di sini kita masukkan kode-kode untuk loginnya. Oke, yang pertama itu kita buat masukan atau inputan untuk loginnya, teman-teman. Kita kasih keterangan dulu aja. Sini juga kita kasih keterangan jadi bahwa user itu cuma punya 3 kesempatan gitu. Nah, setelah itu kita buat
sebuah informasi gitu teman-teman, bahwa ini kita ada dulu biar ada enter. Oh ya, jangan lupa di sini juga kasih NL biar ada enter. Sini Anda mempunyai tiga kesempatan untuk login gitu teman-teman. Ini gabungin aja. Nah, selanjutnya kita buat inputan dari variabel ini nih teman-teman, username sama input password ini. Kita buat seperti cara-cara seperti biasa kita lakukan. Kita buat out dulu, masukkan username dengan spasi gitu. Lalu kita inputkan variabelnya, input username, kita copy aja, pakai alt shift bawah. Ini kita ganti password, ini juga kita ganti input password teman-teman. Nah, setelah inputan dan pemberitahuan atas ini sudah selesai, selanjutnya kita eksekusi menggunakan if teman-teman. Nah, dalam if ini kita kasih pengecekan apakah inputan dari user ini sesuai sama username sama password yang sebelumnya sudah kita setting di atas ini teman-teman. Caranya kita buat input username sama dengan username. Nah, jika input username sama dengan username yang di atas kita setting ini, lalu kita kasih done. Dan jika input password sama dengan password, maka dia melakukan apa gitu teman-teman. Else, jika gagal atau jika salah satu dari input username atau passwordnya ini salah, kita kasih pemberitahuan cout username dan password yang memasukkan salah gitu. Habis ini kita cobain dulu teman-teman. Nah, ini ketika gagal kita beritahu user bahwa username atau dan passwordnya yang masukkan salah. Untuk mengeceknya kita udah ngecek dia benar apa enggaknya, kita kasih cout login berhasil gitu teman-teman, buat gitu supaya kita tahu ini dia berhasil apa enggak loginnya gitu teman-teman. Nah, jika berhasil, di sini kita kasih return untuk menghentikan programnya itu 0. Di sini juga kita kasih return ini titik koma. Nah, kita cobain. Nah, masukkan username. Coba kita salahkan dulu username-nya atau passwordnya 123. Nah, sini udah ada username dia ngajarin apa-apa, masukkan salah. Nah, saya maunya ketika salah dia disuruh login lagi selama dia masih mempunyai kesempatan. Tadi kesempatannya saya sudah setting 3 gitu teman-teman. Saya maunya kesempatannya 3. Jadi ketika login ini dia salah, dia masih bisa login, nggak langsung berhenti kayak gini teman-teman. Caranya, ini kan kita make well. Jika ceknya ini tidak sama dengan 3, maka dia bakal ngelakuin login. Nah, jika enggak, jika udah 3 atau berapa gitu, maka jadi ketika salah di sini, ini returnnya harus 3 aja teman-teman, biar kalau salah dia nggak langsung berhenti gitu teman-teman. Nah, di sini
Jika dia loginnya salah, maka variabel checknya kita tambahkan dengan variabel check ditambah 1. Nah, jadi ketika dia udah 3, dia bakal keluar dari while itu, teman-teman. Nah, terus saya maunya ketika kesempatannya berakhir itu dia ada sebuah peringatan gitu, teman, atau sebuah tulisan gitu bahwa yang memberitahukan bahwa dia kesempatan dia itu udah berakhir, teman. Nah, di sini saya buat menggunakan cout. Kita kasih aja di sini kesempatan login Anda sudah habis. Kita kasih itu dulu, teman-teman, biar nanti kalau ketika kesempatannya belum habis dia cuma nampil ini, kalau kesempatan sudah habis dia nampil ini sama ini gitu, teman-teman. Ini kita masukin ke atas saja, di atas. Ini menggunakan variabel check. Jika variabel checknya sama dengan 3, berarti kesempatan login sudah berakhir gitu, teman-teman. Kita cobain dulu. Username atau 123. Nah, di sini kan tuh kita masih bisa, jadi ketika salah dia kembali lagi untuk menginputkan username password lagi gitu, teman-teman. Ini kesempatan pertama kita sudah pakai, kesempatan kedua coba kita salahkan. Nah, ini harusnya kesempatan terakhir, teman-teman. Coba kita salahkan lagi. Nah, kesempatan login Anda sudah habis gitu, teman-teman. Oh, di sini harus ada yang L, teman-teman. Nah, di sini di bawah sini kita kasih return 0. Kita berhentikan aja programnya, teman-teman. Nah, kalau tadi yang kita lihat itu kan, ini kita tutup dulu aja. Nah, tadi kan yang seperti kita lihat di sini kan ada Anda mempunyai 3 kesempatan untuk login. Saya maunya angka 3 ini berkurang sesuai sama kesempatan yang dia miliki gitu, teman-teman. Nah, jadi cara seperti ini, teman-teman. Di angka mana tadi? Di 3. Nah, ini di sini kita tutup dulu begini. Angka 3-nya, nah di sini kita tutup. Kita tutup. Out ini bagus. Nah, di sini kita kasih dalam kurung aja 3 itu dikurangi, dan checknya kan di sini tambahin, teman-teman. Nah, di sini kita dikurangin check supaya ketika kesempatannya dia berakhir ini juga berkurang, teman-teman, angka 3-nya. Nah, kita cobain dulu. Ini kita clear dulu aja. Kita run lagi. Nah, ini ketika ini saya salahin lagi, teman-teman. Atau 1, 2, 3. Nah, Anda mempunyai 2 kesempatan untuk login. Nah, di sini coba kita benarkan Usman 1, 2, 3. Nah, login berhasil. Sampai sini sistem login kita sudah berhasil, teman-teman, nggak ada error sama sekali. Nah, sekarang kita masuk ke bagian pencatatan barang di kasir, teman-teman. Jadi kayak struk belanja gitu, kita buat aplikasi struk belanja gitu, teman-teman. Nah, ini kan sistem loginnya udah sampai sini udah berhasil, teman-teman. Ini kita persimpel dulu aja biar kelihatan tutup kurungnya juga. Nah, sampai sini kan login udah berhasil, teman-teman. Kita tinggal masuk ke sistem kasirnya itu, teman-teman. Nah, untuk membuat sistem kasirnya itu kita bukan di bawah sini, teman-teman. Kita masukin ke bagian if ketika login berhasil gitu, teman-teman. Nah, di sini kita bawain dulu aja. Ini sistem loginnya udah berhasil. Nah, di sini saya akan menggunakan sebuah inputan barang kasir, teman-teman, dari toko gitu, teman. Nah, jadi ketika sistem kita berhasil login itu, teman-teman,
Nah, maka kita buat suatu sistem kasir. Nah, di dalamnya itu nanti ada menampilkan dia itu kasirnya siapa, terus tanggal belanjanya kapan, barang belanjanya apa aja, terus harga barangnya berapa, terus dia belinya berapa gitu teman-teman. Nah, kita langsung mulai aja. Yang pertama itu saya butuh sebuah variabel, kita kasih nama string lagi, itu variabel kasir untuk menampung nama kasirnya. Jadi kasirnya itu di input teman-teman, siapa kasirnya itu teman-teman. Nah, terus yang kedua itu ada string lagi, nama barang. Nah, untuk nama barang ini saya maunya dia itu fleksibel gitu teman-teman. Jadi ketika kita sudah menginputkan nama barang itu, misalkan beras atau apa gitu teman-teman, ketika sudah berhasil menginputkan, kita ditanyain dulu gitu teman-teman, ada barang lagi apa enggak yang mau diinputin. Kalau ada, kita isi lagi nama barangnya. Kalau nggak ada, ya dia langsung ke bagian stop pembayaran gitu. Nah, untuk memakai cara kayak gitu, di sini saya menggunakan sebuah array teman-teman. Nah, untuk mendefinisikan sebuah variabel itu adalah array. Nah, habis nama variabel kita isikan kurung siku seperti ini teman-teman, lalu sama dengan di sini isinya teman-teman. Nah, ini nah di sini ini kita isikan kayak apa ya, value atau isinya ya. Jadi dari dalam array ini ada berapa file gitu teman-teman. Nah, di sini kita harus mengisikan sebuah angka. Kita isikan aja 100 itu teman-teman. Ini kenapa diisikan 100? Misalkan datanya ada 100 gimana? Nah, misalkan datanya ada 100, dia otomatis menambahkan sendiri gitu teman-teman. Yang penting ini kita isi dulu aja. Soalnya kalau ini nggak diisi, ketika kita sudah masuk ke inputan yang ketiga itu teman-teman, untuk mengisi array ini, dia akan error berhenti sendiri gitu teman-teman. Nah, ini nanti kalau ada isinya, nanti ini isinya seperti ini teman-teman. Misalkan ini beras, terus ininya lagi rokok gitu atau apa itu. Nah, seperti ini nanti isinya. Ini bentuk array dalam C++ seperti ini teman-teman. Terus saya membutuhkan string lagi. Oh maaf, bukan string ya teman-teman. Soalnya kita butuhkan jumlah barang, berarti kita integer jumlah barang. Kita gunakan array juga, soalnya ini kan juga nanti bakal kita isi bukan satu data juga. Kita isikan saja 100. Ini bebas ya teman-teman, bisa ngisinya 1 atau 2 atau 3, terserah bebas. Soalnya nanti juga secara default C++ akan mengisinya sendiri teman, sesuai sama inputan yang kita masukkan. Lalu harga barangnya kita gunakan float. Nah, untuk harga barangnya ini kenapa menggunakan float? Di sini barangkali ada koma-komanya gitu kan. Kalau integer kan dia bakal dibulatkan, tapi kalau float dia bakalan tetap koma gitu teman-teman. Nah, di sini kita float harga barang, sama ya, ini juga bentuknya array, kita isi hanya 100. Nah, jadi untuk inisialisasi variabel array-nya ini udah selesai. Kita buat juga, nah tadi kan saya bilang bahwa ketika barangnya itu nanti dia ditanyain gitu, saya buat sistem nanti dia ditanyain barangnya masih ada apa enggak. Kalau misalkan barangnya ada, nanti kita tambahkan lagi. Berarti ini di sini saya memerlukan satu variabel lagi, integer selesai, sama tadi itu ya selesai. Ini saya defaultkan saja 0. Lalu total ya teman-teman, iya total. Lalu totalnya juga kita beri, kita kasih totalnya juga kita kasih tipe data float total. Jadi kita defaultkan juga 0.
Sebenarnya nggak di default kan juga nggak apa-apa teman-teman, langsung aja gitu teman, float total 1, gitu teman. Nah di sini saya buat seperti ini. Nah untuk mengisi ini array ini itu dibutuhkan sebuah perulangan teman-teman. Nah di sini saya perulangannya saya menggunakan while lagi supaya dia bisa seperti itu, supaya dia bisa mengkondisikan gitu teman, dia mau nambah apa enggak, kalau barangnya udah habis berarti udah selesai gitu. Nah kita buatkan dulu, jika variabel selesainya sama dengan tidak sama dengan 1 gitu teman, ya 1, jika tidak sama dengan 1 berarti inputan barangnya kita anggap selesai teman. Nah di sini di dalam while ini kita buatkan sebuah inputan belanjanya gitu teman-teman. Nah di atasnya sebelum itu saya inputkan dulu aja kasir, out, masukkan nama kasir, lalu apa lagi ya, kasir, lalu kita kasih batas gunakan si out. Ini jangan lupa NL kalau nggak ada inputan biar dia enter ke bawah teman. Kita kasih batas saja di sini, pemberitahuan bahwa di ini ada input barang belanjaan gitu. Nah seperti ini teman. Oke, kita buat inputan barang belanjanya di dalam while sini. Kita buat si out belanja, masukkan barang belanjaan, lalu setelahnya kita inputkan arraynya sin nama barang. Nah untuk menginputkan array ini kita butuhkan satu angka gitu teman-teman buat ngisi dianya bahwa dia ini array pertama gitu teman-teman, atau array kedua gitu teman-teman. Nah di sini berarti saya butuh satu variabel lagi, variabel integer untuk nomornya kita defaultkan saja 0 seperti ini teman-teman. Nah nomor, jadi ketika dia inputkan barang ini dari nomor yang kalau array itu dimulai dari angka 0 teman-teman. Jadi ketika masukkan barang belanja, misalkan kita isikan beras gitu teman-teman. Nah berarti kan di sini nanti berarti di sini ada isi beras. Nah file ini adalah array ke 0 teman-teman, array numerik gitu teman. Ini adalah array ke 0. Kita bisa manggilnya juga nanti pakainya angka juga gitu teman-teman. Nah ini barang, nama barang, terus kita butuhkan juga harga barang sama jumlah barangnya. Jadi kita copy aja 2, ini pertama itu jumlah dulu harga barang itu teman-teman, harga barang satuan itu teman-teman, satuan. Nah ini kita rapikan, terus di sini kita kasih RP dalam bentuk rupiah berarti teman-teman, sama jumlah barang ya teman-teman, jumlah barang ini jumlah barangnya biar kita hapus saja, biasanya kita rapikan. Ini kita ganti jadi harga barang, ini juga kita ganti jumlah barang, Nah sampai sini inputan untuk array yang di atas ini sudah selesai teman-teman. Nah di sini jangan lupa kita nomornya itu kita tambahkan biar di sininya itu kan array ke-1, array ke-2, array ke-3 itu berurutan terus teman-teman ketika dia
ketika dia berulang gitu teman-teman. Jadi dia nama barang ini itu adalah array 1. Ketika selesai dia inputan lagi nih barang kedua gitu teman-teman. Di sini kita butuh nomornya, kita perlu tambah teman-teman, menggunakan nomor plus 1. Nah, setelah itu gimana ketika barang yang sudah inputnya udah selesai gitu teman, atau barangnya cuma ada 2 atau cuma ada 3 gitu teman-teman. Di sini kan saya sudah punya kondisi jika selesainya sama dengan 1, maka inputnya ini berarti sudah selesai. Kita masuk ke proses ketika ini. Jadi ketika selesainya ini udah sama dengan 1, berarti kita masuk ke proses selanjutnya gitu teman-teman. Nah, di sini kita buat cout gini aja, kita masukkan, kita beri pilihan itu teman-teman aja. Jadi ketikan 1 jika Anda ingin selesai, dan ketikan 2 jika Anda ingin menambah barang gitu teman-teman. Jadi ketika usernya menginputkan 1 berarti dia selesai, kita masuk ke proses selanjutnya. Ketika 2 berarti ada barangnya ditambah lagi gitu teman-teman. Jadi nanti proses ini kita ulang kembali gitu teman-teman. Nah, ini fungsi dari while. Kenapa saya menggunakan while bukan for gitu teman-teman. Oke, kita kasih peringatan atau kita kasih informasi, masukkan angka 2. Satu dulu. Masukkan angka 1 jika barang sudah selesai. Bukan. Mana? Masukkan angka 2 jika ingin menambahkan barang, ya. Dan 1 untuk selesai, teman-teman. Nah, ini aja teman-teman. Nah, di sini ini jangan lupa kita kasih NL dulu untuk enter. Kita start lagi. Nah, di sini kita tanyakan apakah selesai. Kita simpel aja teman-teman, kita makain cuma selesai, cuma tanya gitu. Apakah selesai bersama dengan, di sini kita kasih string dari variabel selesai teman-teman. Jadi ketika user menginputkan angka 2, berarti nanti proses ini bakal ditambah lagi, diulangin lagi, barang juga ditambah lagi, ini diedisi lagi. Jika prosesnya 1 berarti untuk selesai teman-teman. Nah, di sini kita hapus lagi tadi berasan di atas teman. Nah, sampai sini berarti inputannya sudah selesai. Ini bisa kita cobain dulu teman-teman. Kita cobain. Nah, di sini masukkan username Usman 23, nama kasirnya misalkan Usman juga, masukkan barang belanja, misalkan ada beras, harganya berapa, 15.000. Kita beli berapa, beli 2 kilo misalkan satuannya. Masukkan jumlah barang, berarti masukkan 2 gitu. Nah, masukkan angka 2 jika ingin menambah barang dan 1 untuk selesai. Kita ketik 2. Nah, dia suruh inputkan lagi barang apa gitu. Kan di sini ada rokok, harganya 20.000. Kita beli 1. Nah, jika 1 ini harusnya sudah selesai teman-teman. Nah, selesai. Untuk inputannya udah benar. Kita clear dulu aja. Terus kita close dulu terminalnya biar nggak ngalangin. Nah, sampai sini inputan udah selesai. Ini kita enter lagi di bawah. Di sini kita eksekusi datanya teman-teman. Kita eksekusi hasil inputan ini sama inputan kasir ini.
teman. Nah sebelumnya gimana kalau toko username sama passwordnya kita ganti dulu teman. Jangan menggunakan nama gitu. Misalkan ini kan sebuah aplikasi toko gitu, jadi username-nya itu yang tahu cuma toko. Ini kita kasih nama toko tunggal jaya gitu teman. Username-nya, passwordnya udah biar satu digaji banyak cepat gitu. Passwordnya ini username-nya toko tunggal jaya, passwordnya 123. Nah kita eksekusi datanya teman-teman. Ini kita kasih pembatas dulu biar sama kayak ini. Kita copy aja. Nah ini sebagai pembatas inputan dengan outputannya itu teman-teman. Nah di sini kita buat outputnya tuh. Kita buat seperti bentuk struktur belanja ya teman-teman. Kita buat dulu out. Kita pakai bintang aja biar jelas teman-teman. Terus titik koma. Oh maaf ini. Nah seperti ini. Terus kita kasih alt di bawah kita copy satu lagi. Terus di sini kita kasih nama tokonya gitu. Spasi toko tunggal jaya. Spasi lagi teman-teman. Ini kita atur supaya dia ke tengah. Nah udah. Nah, nanti di bawah sini itu ada kasirnya siapa, tanggal berapa dia di ininya. Oke. Tadi kan kasirnya udah kita input teman-teman. Jadi di sini tinggal pakai aja out. Kasih kasirnya siapa teman-teman. Kasir jangan lupa TNL. Terus out lagi kita masukkan tanggalnya teman-teman. Tanggal belanjanya gitu teman. Tanggal belanja. Nah kalau kita lihat ke atas itu tanggal belanja kita belum buat inputannya teman-teman. Nah sebenarnya udah ada dari C++ nya itu sebuah library buat ngambil tanggal, bulan, sama harinya gitu teman-teman, sama waktunya juga dari sistem kita ambil teman-teman. Nah cara ngambilnya itu yang pertama itu kita harus panggil dulu library-nya teman-teman. Sama di sini ada namanya, kalau nggak salah itu ada namanya sheet time teman-teman. Iya sheet time. Nah sheet time setelah kita panggil kita buat dulu. Nah cara manggil ini teman-teman, untuk cara manggil apa namanya. Nah untuk cara manggil tanggalnya gitu teman-teman, kita butuh kayak keberadaan gitu, namanya time_t. Lalu ini kita kasih nama variabelnya now atau sekarang itu teman-teman. Lalu kita isi dengan time ini bentuknya time dalamnya 0 itu. Time ini bentuknya kode-kode angka gitu teman, detik-detik yang untuk sekarang gitu teman. Jadi sekarang itu detik berapa, ini time itu isinya kayak gitu teman-teman. Lalu kita buat data char, kasih bintang teman-teman. Terus kita date aja, kita buat variabel date,
yang diisikan dengan fungsi sistem tadi yang udah kita panggil, teman-teman. Nah, di sini. Nah, ini kan kita sudah berhasil. Ini kita ambil waktunya. Nah, ini kita di sini waktu ini kita masukkan ke sini. Untuk selanjutnya diformat agar menjadi hari apa, bulan apa, tanggal berapa, jam berapa gitu, teman-teman. Nah, caranya di sini kita dan simbol dan seperti ini, teman-teman. Lalu kita kasih now, teman-teman. Nah, ini dengan kayak gini aja kita udah bisa ngambil tanggalnya, jamnya, sama sampai detiknya, teman-teman. Nah, ini tinggal kita pakai di sini, teman-teman. Kita pakai baik. Kita cobain dulu, teman-teman, barangkali salah. Skornya Usman 123. Oh, salah. Oh ya, tadi jadi ganti, teman-teman. Toko Tunggal Jaya underscore Tunggal underscore Jaya 123. Oke, nama kasirnya Usman. Buat barang belanja, misalkan pertama beras, harganya 12.000. Kita beli 3 deh. Terus masukkan angka 2 jika ingin menambah barang. Oh, enggak, udah satu aja. Nah, tuh. Dari hasil yang tadi, teman-teman, dari sistem tadi, dari time sama sistem ini akan menghasilkan bentuk seperti ini. Terus day bulan Agustus tanggal 5, jamnya ini jam yang ada di laptop saya, sama tahunnya, teman-teman. Nah, berarti sampai sini kan udah benar, teman-teman. Kita close dulu aja. Habis itu kita eksekusi inputan dari array ini, teman-teman. Nah, untuk mengambil isi dari array ini, kita nggak bisa, teman-teman, asal langsung panggil nama barang ini, nggak bisa, teman-teman. Jadi kita harus isi nama barang terus nomornya berapa gitu, teman-teman. Nah, ini kan tadi kan memakainya nomor. Nah, di sini urut, teman-teman, ada dari 0, 1, 2, 3 itu urutnya. Di sini baru kita menggunakan perulangan lagi, menggunakan for untuk ngambil isi-isi dari array tadi, teman-teman. Nah, datanya integer, angkanya 01, countnya dari sampai angka 0 tadi yang dari sini, teman-teman, dari variabel ini yang untuk ketimpa, teman-teman. Jadi sampai semua isi array-nya, teman-teman. Nah, tadi kan 0-nya ini di sini, teman-teman. Nah, ketika di sini kita tinggal isikan aja. Di sini kita isikan cout jangan lupa kita kasih NL biar nggak lupa, kita kasih enter. Lalu cout ini kita buat kayak tabel, teman-teman. Kasih garis, lalu ini sama kayak yang di atas, teman-teman, kayak gini. Kita outputin aja di sini variabel i-nya tambah 1, kan i-nya pertamanya 0, jadi tambah 1 gitu, teman-teman. Lalu di sini kita kasih pembatas lagi, titik seperti ini. Kita outputkan nama barang, sininya i buat ambil ini ya. Lalu kita outputkan harganya berapa, teman-teman ya. Kita outputkan harganya berapa. Ini nilainya rupiah.
ini kita tutup. Terus harga barangnya teman-teman, ini kita isi ini juga sama, soalnya ini juga inputannya di atas kan sama teman-teman, dari datanya kan sejajar teman-teman. Lalu jumlah barangnya teman-teman, untuk jumlah barangnya ini langsung aja ya kita buat seperti ini. Maka gede kali jumlah barang teman-teman di sini, teman-teman di sini jumlah barang ini juga sama nih teman-teman. Nah, jumlah barangnya berapa, lalu kita tutup, kita beri tutup untuk ini, buka tutup tadi kok. Nah, seperti ini. Kasih nggak. Nah, sampai sini, oh ini ada error nih. Nah, ini berarti nanti munculnya di sini nomornya, nama barangnya apa aja, harga barangnya berapa, sama jumlah barangnya dia berapa gitu. Nah, di sini yang belum eksekusi itu total ya teman-teman. Total berarti di sini kan totalnya berarti harga barang dikali jumlah barang dikali banyak barang ya teman-teman. Apa aja barangnya itu. Jadi di sini saya isikan total sama dengan harga barang, ini juga sama, biar satu-satu kita hitung teman-teman. Ini kan looping for, ditambah ditambah berarti dikali jumlah barang ya, jumlah barang. Jumlah barang. Oh, berarti ini saya butuh satu variabel lagi, tapi lagi di atas, total akhir teman-teman. Ya, total akhir ini saya butuh variabel lagi, total akhir. Saya defaultkan juga 0 teman-teman. Di sini berarti ya biar sama. Total akhir sama dengan total akhir ditambah total. Nah, sampai sini berarti kan ini ada udah tanggal jaya, ini kasirnya siapa, belanja siapa, oh siapa, iya bener, tanggal jaya, ini kayak struk gitu teman-teman, nanti kasirnya siapa, tanggal belanja berapa. Di sini nanti kan muncul nomor 1, barangnya apa, terus harganya berapa, jumlahnya berapa. Berarti di sini saya kasih lagi, saya copy lagi aja dari atas. Barang belanja teman-teman, ini date-nya kita hapus aja. Total juga, berarti total akhirnya kan cuma dari 1 teman-teman. Jadi kita buat di bawahnya for ini teman-teman. Ini kita copy lagi aja, alt shift bawah, alt bawah, terus ke bawah, satu lagi teman-teman. Lalu ini kita kosongkan aja, sisakan 1 seperti ini teman-teman. Nah, di sini kita isi total belanja teman-teman. Ya belanja gitu teman-teman. Kita hapus total belanja. Sini berarti total akhir teman-teman. Nah, seperti ini. Sampai sini berarti program kita sudah selesai teman-teman. Oke, saya bahas dari atas dulu. Yang pertama itu kita buat, kita setting dulu username sama passwordnya. Kita buat inputannya, passwordnya. Nah, kita buat juga loginnya menggunakan while agar ketika dia udah 3 kali, kalau gagal terus dia nggak bisa semakin itu 3 kali. Kalau benar, kita buat sebuah variabel string, ini array nama barang, array jumlah barang, sama array harga barang. Ini kita punya variabel selesai buat pastiin di bawah itu dia inputannya masih ada apa enggak, total sama total akhir.
Nah, sama ini kita buat untuk ambil tanda tanggal untuk saat ini teman-teman. Sama di situ kita buat inputan kasir sama inputan barang belanja teman-teman. Di sini ketika selesai berarti ketika satu berarti dia nggak bakal eksekusi ini. Di sini kita ada inputan barang belanja, harga belanja satuan barang, jumlah barang dalam bentuk variabel array ini teman-teman. Di sini masukkan angka 2 jika ingin menambahkan barang, 1 untuk selesai, berarti jika 2 nanti ini proses ini bakal diulang kembali. Ketika selesai berarti kita eksekusi ini teman-teman bawahnya teman-teman. Nah, di sini kita eksekusi ketika input dan barangnya sudah selesai teman-teman. Lalu kita for, kita keluarkan isi array tadi yang di atas ini teman-teman. Dan di atas ini kita keluarkan. Ini kita kasih nomor, kita buat seperti tabel teman-teman, nomor berapa yang diambil dari i. Jika yang pertamanya 0 ini berarti kita tambah 1 di sini. Mulai dari angka 1, terus nama barangnya diambil juga dari array, harga barangnya sama jumlah barangnya. Habis itu kita total semua barangnya, lalu kita tampung di variabel total akhir, lalu kita munculkan totalnya di bawah sini teman-teman. Sampai sini udah selesai. Nah, ini ketika loginnya gagal teman-teman. Ketika loginnya gagal, di sini ada kayak peringatan gitu, serangan password yang ada masukan salah gitu teman-teman. Nah, ketika kesempatannya habis juga di sini ada diberitahukan bahwa kesempatan login sudah habis. Ya, dengan begitu ini udah selesai. Kita tes, kita cobain. Oh, itu ada error teman-teman. Katanya kesempatan login. Oh, ini ada salah teman-teman. Anda mempunyai kesempatan login. Kita save. Nah, dari tadi belum nge-save teman-teman. Oke, kita masukkan username-nya toko Tunggal Jaya. Coba kita salahin dulu teman-teman. Nah, Anda mempunyai 2 kesempatan untuk login, berarti ini sistem loginnya kita udah benar. Kita masukkan lagi dengan benar. Toko Tunggal Jaya, password dari 123. Nah, udah benar kan teman-teman? Masukkan nama kasir. Kasirnya Usman underscore Habib Bahtiar, ini nama saya. Terus masukkan barang belanja, misalkan pertama itu ada mie underscore sedap. Jadi di sini nggak bisa pakai spasi teman-teman, karena kalau pakai spasi nanti dia kebacanya kayak enter teman-teman. Di sini ada masukkan barang belanja mie sedap, harganya 3.000, saya beli 5. Masukkan angka 2 jika ingin menambahkan. Nah, kita 2 tambahkan, kita isi lagi mie-nya, harganya misalkan 6.000, saya beli 2. Menambahkan baru selesai, saya tambahkan lagi 1 lagi deh. Terakhir ini beras, harganya 50.000, 1 aja, 1 untuk selesai, 1. Nah, ini hasilnya teman-teman. Jadi di sini ada hasil akhirnya seperti sebuah truk belanja ya teman-teman. Toko Tunggal Jaya, kasirnya Usman Habib Bahtiar di sini. Terus tanggal belanjanya sama barang belanjanya apa aja. Di sini ada mie sedap, harganya 3.000 dikali 5, harga minyak 6.000 kali 2, beras 50.000 kali 1. Coba kita hitung teman-teman.
3000 kali 5 15.000. Di sini ada 6000 kali 2 berarti kan 12.000. Jadi 27.000 ditambah 50.000 berarti 77.000. Nah, udah benar teman-teman. Nah, oke, mungkin itu saja ya yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Untuk link filenya sudah saya simpan di deskripsi, silahkan dicek. Siapa tahu buat bahan belajar. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.